penyembahan pagi hari ini menjadi berbanyak hari, menjadi puji-pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap pertemuan kami indah bagi-Mu Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami bersyukur. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan dengan pujian dan dalam hatiku bersuka padamu. Ini yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu hujan dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah kami Mari dengan segenap hati menyatakan kerinduan kepada Tuhan. Katakan, aku hendak
Saya bilang kita semua berbangkit berdiri pada pagi hari ini. Ya Tuhanku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Biarlah menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, katakan bila yang kurenungkan setiap waktu kami Tuhan, biarlah menjadi perenungan akan kebaikan-Mu.
Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Glory, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kembali lagi pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di sini dalam pujian dan penyembahan. Kami tahu satu perkara, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau memberkati kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam kami. Tuhan Roh Kudus, ambil alih dan pimpin kami semua. Nyatakan kemuliaan-Mu di sini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mengganggu, menghambat, menghalangi kami, menekan kami dengan berbagai macam cara dan alasan yang kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Bebaskan roh kami, bebaskan kami untuk memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Berikan kami seorang telinga seorang murid, berikan kami hati seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, mau belajar firman-Mu Tuhan. Kami mau tunduk, kami mau taat, dan kami mau mengerjakan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu. Engkau perlengkapi kami dengan urapan-Mu, kuasa, wibawa dan otoritas, dengan hikmat dari tempat yang maha tinggi, dengan hikmat Allah sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Kau Allah yang kekal, tiada terukur besar kasih setia-Mu. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Bapa berkati dengan ajaib, Bapa berkati dengan dahsyat, Bapa berkati dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Mari silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Saya akan baca Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan. Kita masuk dalam satu tema yang baru, yaitu dosa sangat memikat. Ya, kita perhatikan baik-baik dari pembacaan ini. Kalau kita melihat ada hal-hal yang sangat-sangat menggelitik hati. Di sini kalau kita perhatikan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Padahal Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan. Pohon yang ada di tengah-tengah taman itu jangan kamu makan. Tetapi karena iblis mulai memutarbalikkan semua, ya, dia mulai dengan segala macam rayuan dan perkataan yang hampir-hampir benar, tapi itu memikat wanitanya, perempuan itu. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Kalau kita perhatikan baik-baik, begitu banyak tawaran buat kita, ya, baik itu dalam media sosial, baik itu tawaran mulai lewat tayangan-tayangan, begitu luar biasa. Nah, tapi
dan kita bisa ini lagi, dan itu akan jadi masalah buat kita. Kalau kita perhatikan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik, padahal udah dilarang, ya, udah dilarang. Siapa yang larang? Tuhan sendiri yang melarang. Jangan kamu sentuh, jangan kamu makan, jangan kamu ambil. Tetap aja, ya. Kalau diperhatikan baik-baik, kenapa? Sangat menggoda kalau kita perhatikan di situ. Ya, buah pohon itu sangat menggoda buat perempuan itu. Jadi dia berkata di sini bahwa apa? Dan sedap kelihatannya. Ini berarti apa? Sangat-sangat memikat dia. Nah, begitupun kehidupan dalam dosa, menjanjikan sesuatu yang enak dan enak dan enak, semua serba cepat dan enak. Ya, nah ini yang terjadi. Coba kita perhatikan baik-baik, di situ dikatakan, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi apa? Pengertian. Berarti ada sesuatu yang ada di wanita itu, yang ada di perempuan itu. Dia ingin mendapatkan sesuatu pengertian, ya, yang luar biasa. Dia ingin lebih lagi. Ya, di situ dikatakan, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Nah, ini yang jadi persoalan. Padahal Adam ada bersama-sama dengan dia. Kenapa tidak dilarang? Ya, kenapa tidak bilang stop, tetapi membiarkan itu terjadi? Ya. Nah, ini kenapa tidak dibilang stop di situ? Karena yang tadi dilihat sangat memikat, sangat memikat hatinya, ya, karena sedap kelihatannya. Dan itu luar biasa. Begitu membuat kita terpesona, membuat kita begitu kagum, membuat kita begitu luar biasa melihat hal ini. Akhirnya apa? Membawa kita kepada kehancuran. Ya, membawa kita kepada kehancuran. Dan kalau kita perhatikan lagi, lalu ia mengambil buah dari pohon itu dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang apa? Bersama-sama dengan dia. Ya, suaminya nggak jauh, ada bersama-sama dengan dia. Padahal Tuhan sudah larang. Ini semua pohon buah dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi yang satu ini jangan kamu sentuh, jangan kamu makan. Karena apa? Sangat menggoda. Kehendak bebas diberikan kepada kita. Ya, Tuhan memberikan satu kehendak bebas kepada kita supaya kita memilih, mau memilih yang baik atau memilih yang jahat. Itu kembali ke kita. Kita mau melakukan dosa atau kita mau melakukan kebaikan, itu kembali ke kita. Bagaimana kita pribadi yang harus mengambil keputusan, harus menjalani. Nah, kalau kita memilih hal yang baik, berarti ada hal yang baik yang kita nikmati, ada hal yang baik yang kita alami. Nah, ini yang Tuhan janjikan pada kita. Tapi kalau hal yang buruk, kita akan menanggung akibat, menanggung kerugian yang sangat besar. Dan suaminya pun memakannya. Kita lihat dulu dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Di situ dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Perhatikan baik-baik di situ. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Karena apa? Ia dipikat dan ia diseret dan dipikat olehnya. Karena keinginan kita. Kalau kita bisa menahan keinginan, firman Allah berkata dalam Mazmur 119 ayat 11,
Itu dikatakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Ya, ayat mulai dari ayat 9, 10 dan 11. Nah, di situ dikatakan dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, ya bagaimana? Kita bisa menjaga hidup kita bisa menjaga diri kita bisa menjaga sehingga kita tidak mengalami hal-hal yang buruk, kita tidak terperosok, kita tidak dipikat oleh keinginan-keinginan yang tadi. Tetapi kalau kita kuat dalam firman, semua ada buku pedomannya, ada manual booknya, yaitu firman Tuhan. Nah, kalau kita pegang teguh firman Tuhan, prinsip yang kita pegang kuat, kita tidak akan pernah goyah, kita tidak akan pernah dipikat, dan kita tidak pernah diseret oleh keinginan-keinginan tadi. Kita ingin, kita ke mall, jalan keliling, lihat-lihat, kita pingin semua barang kita ingin beli, tapi itu benar-benar kita butuh enggak? Ya, mata kita melihat, wah ini luar biasa, wah ini bagus sekali, tetapi itu benar-benar kita butuh dalam hidupnya? Belum tentu itu kita butuh. Kita ke pasar, kita lihat begitu banyak jualan sayuran, daging, berbagai macam daging ada di sana. Tetapi yang kita butuh kira-kira apa? Yang tadi kita udah tetapkan dari rumah, pasti bubar jalan di sana. Ya, itu yang terjadi. Ya, apalagi dengan harga yang diskon. Ya, kalau ibu-ibu itu jangan ditanya. Walaupun diskon 1.000 perak juga itu sangat berharga. Yang tadi kita mesti yang dekat-dekat sini hanya selisih 1.000 perak. Ya, hanya selisih 1.000 perak. Kita nggak mau beli, kita mau jalan yang jauh. Udah ongkos kita keluarin, bensin kita keluarin, tapi apa? Sampai di sana hanya 1.000 perak. Kita kejar ini. Nah, ini yang terjadi. Kita dipikat. Begitupun dengan dosa. Dosa memikat kita bahwa itu nikmat, itu enak, itu luar biasa. Tapi itu hanya kenikmatan sesaat. Nah, itu yang terjadi. Bagaimana dengan kita? Kita mau ikut yang mana? Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kita pegang teguh firman Tuhan, ada di dalam hati kita, dan firman itu ada di dalam mulut kita dan tinggal dalam hati kita, maka itu kita akan menjadi kuat. Kita tidak akan terpikat, kita akan tidak bisa diseret oleh keinginan-keinginan yang demikian. Saya lihat barang ini, kira-kira saya butuh. Selama 1-2 hari ini saya butuh kira-kira. Pasti kita memberikan satu pertimbangan. Tetapi ada yang tidak pernah, ayo kita beli. Ada yang menumpuk barang, beli tas, beli apa lagi itu, semua dibeli. Tapi pakai, nggak pakai, senang aja dibeli lalu disimpan. Ketika dia mau lepas kembali, mau jual kembali, harganya runtuh. Kenapa? Dibilang barang bekas. Benar nggak? Dibilang barang bekas. Coba saudara beli handphone, habis beli handphone, nggak usah 1 hari, 1 jam kemudian atau beberapa menit kemudian saudara jual kembali. Harga yang tadi kita beli 20 juta, kita jual kembali harga bekas berapa? 10 juta. Itu udah rugi begitu banyak. Itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya kita bijak dalam hidup. Kita melihat bahwa hidup ini benar-benar barang yang kita butuh atau enggak. Sesuatu yang kita butuh apa enggak. Sehingga apa? Kita dapat dan juga kita tidak mengorbankan yang lain.
hari-hari yang begitu sulit, yang sukar, harga barang begitu naik, dolar begitu sekarang 15.700 ya. Wow, luar biasa. Yang pegang dolar, wow. Kalau pegang $1 lembar ya sih nggak berasa. Tetapi kalau pegang yang satu gepok itu berasa banget. Yang $100, iya kan? Lumayan, karena naiknya cukup tinggi. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita bijak dalam melihat kembali. Saya butuh nggak kira-kira? Sekarang banyak orang mulai melepas akan aset, mulai jual aset, jual rumah, ya, jual semua yang bisa dijual. Kenapa? Pingin dapat duit cash, pingin pegang simpan uang cash. Kenapa? Sekarang aja saya lihat berita kemarin bahwa dolar semakin langka. Langka karena nggak ada. Di money changer juga terbatas. Apalagi yang mesti keluar negeri, kan dia mesti persiapkan, dia bawa duitnya dolar. Nggak ada. Nah, ini kembali ke kita gimana? Yang kita yang nggak jalan ke luar negeri sih nggak ada masalah, iya kan? Yang nggak membayar hutang dengan dolar nggak ada masalah. Tetapi untuk ini kita butuh uang, guys. Hari-hari ini banyak orang mulai lepaskan aset untuk apa? Mendapat uang cash. Supaya apa? Prediksi ke depan tahun 2023 dan 2024 itu semua semakin sulit. Ya, Jokowi mengatakan bahwa semakin gelap di depan. Kenapa? Dolar ini bisa tembus 20.000. Nah, kalau tembus 20.000, harga barang udah bagaimana? Ya, semua pada naik, padahal penghasilan kita tidak naik. Amin. Penghasilan kita naik? Kan naik. Hanya segitu gaji kita naik. Nggak naik. Tapi harga barang melambung tinggi. Tetapi bagi anak Tuhan, Tuhan pasti kasih hikmat buat kita. Amin. Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Kita tidak perlu takut dalam kondisi ini. Karena apa? Tuhan pelihara kita. Jadi nggak perlu kita takut dalam kondisi hari-hari ini. Tetap kita pegang firman Tuhan, kita jalan bersama dengan Tuhan. Tuhan ada beserta dengan kita. Kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa melewati yang luar biasa COVID kemarin itu aja, yang tidak punya pekerjaan pun tetap kita masih bisa hidup. Amin. Tuhan masih jaga, Tuhan lindungi kita sampai hari ini. Berarti apa? Ada yang Tuhan mau dari kita. Semakin hari kita semakin cari mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, mulai belajar firman Tuhan, ambil waktu kita berdoa dengan Tuhan. Ya, mulai kita lakukan itu. Karena apa? Kalau kita tidak kerjakan itu, kalau kayak aku bilang, kita banyak berdoa, kita banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Sekarang mau pilih yang mana? Mau sedikit berdoa atau banyak berdoa? Ya, mau pilih yang mana? Kembali, keputusan ada dalam kita. Kita mau banyak berdoa atau mau sedikit berdoa? Ya, keputusan harus kita buat. Karena apa? Kondisi hari-hari ini memaksa kita harus mengambil keputusan. Kalau kita mau duduk santai-santai, ongkang-ongkang kaki, jangan marah. Kalau kita punya banyak duit sih nggak apa-apa, ya kan? Tetapi kalau kita yang setiap pagi kita keluar rumah untuk bekerja, ya, mencari
makan, mencari penghasilan. Nah ini berat. Ya kalau kita punya simpan dolar di rumah sih nggak ada masalah. Nah tetapi Tuhan mau melatih kita supaya apa? Dalam kondisi yang sesukar ini kita mau cari Tuhan, kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, atau kita mau ogah-ogah. Nah ini kembali kepada kita, putusan kita yang harus memutuskan dalam kehidupan kita. Karena kita yang merasakan, kita yang mengalami setiap kondisi-kondisi hari-hari ini. Ya, bukan orang di luar sana, tetapi kita yang mengalami. Begitu sulitnya, begitu sukarnya hari-hari ini kita mendapatkan. Ya, itu yang terjadi hari-hari ini. Nah, di saat kondisi yang memaksa begini, nah kita harus segera ambil keputusan. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita mau ambil waktu dalam doa dan puasa, atau dalam persekutuan dalam firman Tuhan, persekutuan dalam pujian dan penyembahan. Nah ini persekutuan dalam doa. Nah ini Tuhan mau supaya apa? Kita bertekun di dalam, sehingga kita tidak akan pernah khawatir, kita tidak akan pernah bingung. Nah, kalau kita jalani ini luar biasa. Ya, oleh sebab itu hari-hari ini Tuhan mau supaya kita jaga, supaya kita tidak dipikat oleh dosa, kita tidak diseret oleh dosa, tetapi kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita menjaga hidup kita sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, menjaga sesuai dengan firman Tuhan, bukan dengan yang lain. Ya, banyak orang mulai mencari kekayaan. Ya, untuk mendapatkan kekayaan dia lari kemana-mana. Dia mencari di atas gunung, dia mencari di gua-gua dan segala macam. Tetapi apa yang terjadi? Bukan kekayaan yang dia dapat, masalah demi masalah yang dia dapat. Dia mungkin dapat kekayaan, tetapi satu-satu akan menjadi korban. Karena apa? Tumbang. Nah ini yang terjadi. Karena iblis tidak mau dia memberikan dengan cuma-cuma. Ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita kasih ke dia. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya hari-hari ini kita jangan mau. Di situ dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Karena apa? Ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan apa? Maut. Perhatikan di situ. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Berarti sesuatu yang tidak kita inginkan, tetapi itu yang kita kerjakan. Nah, ini yang harus hati-hati. Kalau dalam kitab Roma berkata begini, aku ingin melakukan hal yang baik, tetapi yang bukan yang baik yang aku kerjakan, tetapi hal yang buruk yang aku kerjakan. Yang tidak kita inginkan itu yang kita kerjakan. Kenapa? Ada sesuatu di dalam diri kita, ada sesuatu yang berjuang melawan jiwa kita. Untuk apa? Kita melakukan hal yang demikian. Oleh sebab itu hari-hari ini kita mesti sadar, kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, berarti apa? Kita akan luput dari hal itu. Rasul Paulus saja bilang, ada duri dalam daging dalam diri. Nah ini yang terjadi. Setiap kita anak-anak Tuhan, semua pasti mengalami hal-hal yang demikian. Tetapi Tuhan mau kembali kepada kita, bagaimana kita berdiri kuat di hadapan Tuhan, berdiri teguh. Kita
kokoh, kuat, dan tidak goyah di hari-hari yang sukar ini. Ya, kita lawan dia dengan iman yang teguh, maka firman Allah berkata dia akan lari daripada. Ya, Tuhan suruh kita berperang, lawan dia, tolak dia, tanding dia. Minta Tuhan ambil alih. Tuhan kuasai pikiran kita, Tuhan kuasai mata kita, Tuhan kuasai hati kita, sehingga kita aman. Keinginan-keinginan yang gagal mulai masuk, datang menyerang kita tolak itu dalam nama Yesus. Amin. Nah, ini yang terjadi. Tuhan mau supaya apa? Segala keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan yang kita lihat lagi satu ayat. Di situ dikatakan bahwa apa? Ya, 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Perhatikan di situ. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia menawarkan itu. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, ini yang terjadi. Kita masih ada dalam dunia, ya, kita masih hidup di bumi. Jadi kita pasti 3 hal ini kita alami. Tetapi itu kembali ke kita, bagaimana kita. Kalau kita hidup dalam prinsip kebenaran firman Tuhan yang kuat dalam hidup kita, kita tidak akan goyah. Karena apa? Kita tahu apa yang Tuhan rindukan untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Nah, oleh sebab itu dikatakan di sini, coba perhatikan sekali lagi, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia menawarkan itu semua yang enak-enak. Secara mata kita lihat, wah, luar biasa. Iya kan? Terus apa lagi? Keinginan daging, begitu berjuang melawan jiwa kita. Ya, kita ingin melakukan hal yang baik, tetapi bukan yang baik yang kita kerjakan, justru hal yang sebaliknya. Hal yang tidak kita ingin kerjakan, itu yang kita kerjakan. Kenapa? Ada sesuatu yang mengikat dalam diri kita, yang butuh dilepaskan dari hidup kita. Harus kita lepaskan, ya, harus dilepaskan dari hidup kita, sehingga kita benar-benar bebas. Ya, mau berdoa, begitu kita bilang kita rindu ingin berdoa, tapi kita nggak berdoa, baru kita bilang, Tuhan, terima kasih, Bapa, mata kita udah berat. Itu yang terjadi. Baru kita mau berdoa, mata kita udah berat. Baru kita mau baca firman, mata kita udah berat. Tetapi kalau kita buka media sosial sampai pagi pun, mata kita melek terus. Ya, itu yang terjadi. Lihat berita, lihat TikTok, lihat video YouTube, pasti melek. Tetapi ketika kita mulai baca firman, begitu belum satu ayat pun, baru satu kalimat, mata kita udah berat, ingin tidur. Tetapi begitu tutup Alkitab, mau tidur, nggak bisa tidur, beratnya minta ampun. Nah, ini kita digoda dengan demikian. Ya udah nggak bisa tidur, kembali kita lihat TikTok, ya, kembali kita lihat YouTube, kembali kita lihat media sosial. Nah, ini yang terjadi. Handphone kita digenggam, kemanapun kita bawa. Padahal Tuhan mau supaya kita tahu kebenaran. Karena apa?
kebenaran itu yang memerdekakan kita. Kebenaran itu yang membebaskan kita. Ketika kita tahu kebenaran dan kita lakukan kebenaran itu, ini yang membuat kita benar-benar menjadi orang yang merdeka. Ya, kita tidak gampang dipikat oleh keinginan mata. Mata itu, coba perhatikan, mata itu kita bisa dipikat sedemikian rupa. Saya pernah waktu masih kuliah awal-awal itu beratnya minta ampun. Baca Alkitab ini sulitnya minta ampun. Tetapi kalau ada majalah, ada novel kita baca, sepanjang malam kita tidak tidur pun aman. Mata nggak bisa ngantuk. Ya, apalagi nonton, kita bisa nonton acara yang bagus, film yang bagus. Tetapi kita nggak bisa baca Alkitab. Baru satu kalimat kita udah berat sekali. Mata kita udah berat. Nah, ini yang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya hari-hari ini kita lihat akhirnya apa? Saya harus bisa memaksa untuk keluar dari situ. Harus memaksakan diri kita untuk bisa keluar dari kondisi seperti ini. Terus baca tiap hari, mulai luangkan waktu baca dan mulai berperang dengan diri kita sendiri. Musuh kita bukan orang di luar sana, tetapi musuh kita yang terbesar adalah diri kita. Bagaimana kita mengalahkan diri kita, bagaimana kita mengalahkan segala keinginan kita, bagaimana kita mengalahkan segala keangkuhan kita, ya, bagaimana kita mengalahkan keinginan daging, keinginan mata. Nah, ini yang harus kita perangi setiap hari. Berarti apa? Kita bisa ongkang-ongkang kaki? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Harus berperang, siap sedia berperang dengan diri kita. Harus bisa kita mengalahkan diri kita. Kita harus keluar dari kondisi seperti ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang apa? Yang menang. Nah, itu bukan berasal dari Bapa. Segala keinginan tadi bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari dunia ini. Bagaimana kita mengalahkan dunia kalau kita tidak pernah ada dalam persekutuan dengan Tuhan? Gak bisa kita mengalahkan dunia, ya, kalau kita tidak ada dalam doa, kita tidak ada dalam pujian dan penyembahan. Bagaimana kita bisa keluar? Gak bisa kita keluar kalau kita tidak ada dalam firman Tuhan. Nah, ini yang membuat kita akhirnya ikut saja. Ketika kita diajak, kita dipikat, kita pergi ikut, mau keinginan kita. Nah, ini yang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita mengerti. Coba ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Perhatikan di situ. Dan dunia ini sedang apa? Lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Berarti apa? Tuhan mau kita mengerjakan kehendak Allah. Kehendak Tuhan yang kita kerjakan dalam hidup setiap hari, ya, setiap hari. Jaga hidup kita dengan apa? Firman Tuhan. Jaga hidup kita sehingga apa? Hidup kita tetap aman, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita tidak jaga hidup kita bagaimana? Gampang kita dihancuri, gampang kita digoda, gampang itu terjadi. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita sadar dan sadar dan sadar. Coba kita lihat dari ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Padahal Tuhan kita adalah kasih, tetapi
kasih yang kita berikan ini kasih yang mana? Kasih kepada dunia atau mengasihi dunia atau mengasihi Tuhan? Ya, kalau kita mulai mengasihi dunia, kasih akan Bapa itu hilang dari kita, mundur dari kita. Nah, ini yang akan terjadi. Jadi oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita hari-hari ini kita mulai memperhatikan kembali kehidupan kita, sehingga kita aman dalam pemeliharaan Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Di situ dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, ya, baik untuk dimakan. Coba kita lihat dulu, mulai dari ayat yang ketiga. Ya, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Coba perhatikan, jangan kamu apa? Kamu makan ataupun raba buah itu. Ya, jangan kita sentuh. Ya, jangan kita makan, ambil dan makan. Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kenapa? Kemungkinan perempuan ini selalu datang, lewat, keliling, dan kembali ke pohon itu, lihat. Semakin dia lihat, semakin ini, semakin dia putar, dia kembali lagi, dia lihat lagi. Ya, kalau semakin kita lihat sesuatu barang yang tidak terlalu mendapatkan perhatian, tetapi kita semakin lihat, kita semakin suka. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, kemungkinan besar wanita ini, perempuan itu melihat, dan bukan hanya sekali melihat, dan dia sering lewat di situ. Kita gampang tergoda. Kita ke mall, kita lihat lewat etalase. Ada tas bagus. Aduh, ada jam tangan bagus. Kita lihat. Besok kita datang, kita lewat, kita lihat lagi. Karena ada dipajang di situ. Akhirnya apa? Semakin hari semakin kita lihat timbul satu keinginan untuk memilikinya. Benar nggak? Apa yang saya bilang benar nggak kira-kira? Benar. Sekarang coba perhatikan, dipromosikan banyak hal, baik itu lewat media sosial, baik lewat apa saja, dipajang. Yang sering kita lihat tiap hari apa di media sosial? Banyak ini. Akhirnya kita mulai, yang awal kita nggak terlalu suka, akhirnya kita mulai suka melihat, oh ternyata menawarkan ini dan menawarkan itu. Akhirnya apa? Yang tadi tidak ingin beli, kita ingin beli, mengeluarkan duit untuk mendapatkan barang itu. Nah, ini hal yang kecil terjadi. Ya, nah kalau kita perhatikan, begitu pun dengan perempuan ini, dia melihat, sering dia melihat, dia lewat tempat itu, berkali-kali lewatin, dan apa? Iblis pintar, dia mulai tumbuh di situ, dan dia mulai menggoda, dia mulai memberitahukan informasi yang salah. Ketika informasi itu masuk, dia memutarbalikkan informasi yang sudah Tuhan katakan kepada mereka. Ya, ayat 3 dibilang, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya. Itu nanti kamu mati. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 5, tetapi Allah mengatakan, ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Apa yang mati dari manusia? Mereka mulai melihat kemuliaan Tuhan itu sudah
mundur daripada mereka, dan mereka mulai melihat bahwa mereka apa? Telanjang. Coba perhatikan ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cabang. Coba perhatikan. Ketika mereka memakan, ayat 6 itu dikatakan bahwa perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Menarik hati. Coba perhatikan, menarik hati. Terus, karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka tahu mereka telanjang. Nah, ketika ayat 8, ketika mereka mendengar membunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pepohonan di dalam taman. Kenapa mereka sembunyi? Karena mereka telanjang. Kemuliaan Tuhan telah hilang daripada mereka. Kemuliaan Tuhan telah diangkat daripada mereka karena mereka sudah melakukan kesalahan besar. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Kenapa? Kalau kita sudah melakukan salah, apa yang terjadi pertama kali? Kita menjadi takut, jantung kita mau copot. Amin. Amin. Kita sudah bikin salah, apapun yang kita lakukan salah, pasti kita tidak akan tenang. Kita akan menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Dia tidak mau menampakkan diri. Dia bersembunyi. Nah, ini kalau seorang kita sudah melakukan dosa, kita pasti akibat yang pertama kita mulai takut. Yang kedua, kita mulai bersembunyi. Ya, kita mulai bersembunyi. Kemuliaan Tuhan telah hilang daripada kita, telah mundur daripada kita. Nah, ini yang terjadi. Kita menjaga hidup yang begitu luar biasa, tetapi hanya karena satu kejadian kecil, bukan kejadian kecil lagi, satu kejadian yang kita lakukan salah di hadapan Tuhan, dan itu Tuhan menggoncangkan kita, menggoncangkan hati kita, menggoncangkan jantung kita, supaya apa? Kita sadar dan kita kembali kepada Tuhan. Ya, sadar dan kembali kepada Tuhan. Kita memperbaiki kelakuan kita, kita memperbaiki hidup kita memperbaiki hidup diri kita, sehingga apa? Kita benar di hadapan Tuhan. Kita melangkah benar di hadapan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan itu pulih kembali dalam setiap kehidupan kita. Kita butuh Tuhan, bukan kita nggak butuh Tuhan. Di hari-hari yang sukar, yang sulit ini, kita sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup. Siapa yang mau berikan kita kekuatan kalau bukan Tuhan yang memberikan kita kekuatan ketika kita mengalami hal-hal yang buruk? Tuhan akan menolong kita. Nah, ini yang terjadi. Jadi firman Allah berkata kepada kita supaya apa? Kita waspada. Ya, waspada dengan segalanya. Karena apa? Dosa sangat-sangat memikat kita. Ya, dosa sangat-sangat memikat kita. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini kita sadar supaya kita pegang kembali firman Tuhan. Datang kembali, kita ambil waktu, kita sediakan waktu. Yang bilang tidak punya waktu itu omong kosong. Kita punya waktu terlalu banyak. Kalau kita tidak punya waktu dengan Tuhan, berarti apa? Kita sendiri membiarkan hidup kita hancur. Ya, kita sendiri membuat hidup kita hancur.
Kita punya banyak waktu. Ada satu hari 24 jam. Masa kita tidak punya waktu 1 jam saja dengan Tuhan? Ya, punya. Kita pasti punya waktu. Apa sih, sesibuk apa sih kita sehingga kita tidak benar-benar tidak punya waktu dengan Tuhan? Nah, hari-hari ini Tuhan mau kasih tahu ke kita supaya apa? Kita kembali kepada Tuhan. Kita lihat kembali hidup kita hidup kita bagaimana? Atau kita mau berjalan seperti keinginan kita, atau kita mau sesuai dengan keinginan Tuhan, berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita selalu mencocokkan hidup kita dengan firman Tuhan, sehingga kita jalan benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau jaga kita, Tuhan mau lindungi kita, Tuhan mau memberkati kita dengan luar biasa. Tetapi itu kembali kepada keputusan kita. Kalau kita mau diberkati, jangan bilang saya miskin, ya. Jangan mengutuk diri kita. Kalau kita mengutuk diri kita, bagaimana kita mau jadi kaya? Bagaimana kita bisa menikmati segala yang Tuhan janjikan pada kita? Karena kita sendiri yang mengutuk diri kita. Saya nggak punya duit juga bilang nggak punya duit. Nah, ini yang salah. Ya, kita mesti belajar, kita mesti tertibkan diri kita supaya apa? Kita kembali kepada hal yang benar. Ya, kembali pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan mau supaya kita semua diberkati. Tuhan mau supaya kita semua ini mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ya, bukan nanti di sorga, tetapi di bumi kita harus menikmatinya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Oke. Nah, kita perhatikan di situ apa yang Tuhan mau supaya kita kerjakan dalam hidup. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jaga hidup kita benar di hadapan Tuhan, ya. Jaga hidup kita dari segala keinginan-keinginan yang baik itu keinginan daging, keinginan mata, bahkan keangkuhan hidup yang akan menghancurkan kita. Tetapi kembali, manusia kita hidup ini pasti punya keinginan. Amin. Pasti kita punya keinginan, masing-masing punya keinginan. Tetapi keinginan kita ini kita harus sesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita sesuaikan dengan kebenaran firman. Saya ingin punya mobil, berarti apa? Apa yang harus saya kerjakan? Berdoa dan kita kerja keras untuk bisa punya mobil, bisa beli mobil, dapat duit kita simpan, kumpul-kumpul dan kita bisa beli. Amin. Nah, itu kita butuh, bukan kita nggak butuh. Apalagi untuk dari sini ke rumah kita atau ke tempat yang lain yang kita, atau ke tempat kerja kita butuhkan kendaraan. Gak mungkin kita jalan kaki di hari-hari begini. Amin. Gak mungkin kita jalan kaki. Dari tempatnya Samuel ke sini aja lumayan. Kalau jalan kaki. Kalau di daerah saya di Pulau Sabu sana, wow, dia katakan bahwa rumah di mana? Oh, itu di situ, di sebelah situ, dekat. Padahal itu kita mesti nyebrang gunung lagi. Itu jalannya itu bisa 10 kilo, 20 kilo. Dia bilang dekat. Ya buat mereka kan dekat, kan terbiasa setiap hari jalan. Tetapi buat kita yang baru melangkah 10 langkah kita udah ngos-ngosan, waduh, repot. Nah, itu yang terjadi. Bagi mereka udah setiap hari mereka jalani seperti itu. Dan mereka merasa jalan itu sejam 2 jam itu nggak ada arti, udah biasa. Kita disuruh jalan 5 menit aja, kaki udah kram semua. Iya kan? Kaki udah kram. Nah, ini kenapa? Kita udah tidak terbiasa. Mereka udah terbiasa dengan
melakukan itu, jalan dan jalan dan jalan. Nah, kembali kepada kita, bagaimana kita harus mengambil keputusan untuk dalam hidup kita, sehingga apa? Dosa yang begitu memikat itu kita singkirkan. Ya, itu punya keinginan, tetapi keinginan kita serahkan sama Tuhan. Ya, bawa segala keinginan kita, bawa segala kekhawatiran kita, bawa segala hal apapun juga ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa, kita serahkan sama Tuhan, maka Tuhan yang akan meluputkan kita, Tuhan yang akan memberkati kita, Tuhan yang akan menolong kita keluar dari segala kondisi-kondisi yang terpuruk sekalipun. Hari-hari ini semua kita mengalami hal-hal yang sekarang terjadi. Mulai dari pandemi, kita keluar dari pandemi, kita sudah ditunggu dengan segala macam krisis, ya, yang ada di depan. Tapi Tuhan mau supaya kita bertekun dalam Tuhan. Ya, Tuhan pelihara kita, orang yang bertekun sampai pada akhirnya, orang yang bertahan bersama dengan Tuhan, mereka akan aman bersama dengan Tuhan. Amin. Kita akan aman bersama dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi itu yang dikatakan. Kita kembali lihat ayat yang 6, pembacaan firman Tuhan kita. Di situ dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, ini kita sebagai suami harus kita bisa lihat, ya, hal yang perlu kita tegur, ya, jangan kita biarkan. Karena apa? Kalau kita biarkan berarti apa? Kita semua akan terperosok masuk dalam dosa. Nah, ini yang terjadi, masuk dalam segala keinginan-keinginan yang ini. Kalau kita belum punya duit, ya tenang aja, berdoa, cari duit. Ya, mau beli sesuatu belum punya duit, ya berdoa supaya Tuhan, ketika Tuhan memberkati kita punya duit baru kita beli. Jangan kita berhutang pada hari-hari ini, berat. Ya, hari-hari ini berat. Kemarin saya dengar ada yang pinjol. Nah, itu juga berat. Pinjam 3 juta bayar 100 juta. Gila nggak? Pinjam 3 juta tapi bayarnya 100 juta. Nggak selesai. Terus ditagih dan terus ditagih dan terus ditagih. Kapan selesainya? Nggak pernah selesai. 3 juta kita pinjam tapi kita bayarnya sekian banyak. Nah, ini ketika kita mulai melakukan ini, nah, kita mesti kembali, kita rem diri kita, ya, injak pedal rem, sehingga kita lihat apa yang menjadi kebutuhan pokok. Makan, minum di rumah harus kita siap, ya, itu paling utama. Beras ada enggak? Yang lain ada enggak? Yang perlu kita simpan, yang bisa bertahan agak lama. Ya, kalau kita nggak bikin begitu, bagaimana? Ketika nggak ada duit, makanan nggak ada di rumah, pusing ya kira-kira? Satu rumah mesti makan, tiap hari mesti makan, pagi, siang, malam mesti makan. Gak mungkin gak makan. Apalagi yang punya anak-anak. Kalau anak 1 orang ya masih oke. Tapi kalau anak 5-6 orang, ya kan? Anak 1 kampung, wow, luar biasa. Berasa itu. 1 orang aja urus setengah mati, apalagi 5-6 orang. Ngurusnya udah kayak semua minta makan. Nah, ini yang harus kita pikirkan.
supaya kita tidak melakukan hal-hal ini. Kembali Tuhan mau datang sama Tuhan, berseru sama Tuhan, kembali kepada Tuhan, ya, kuat di dalam Tuhan, bersekutu bersama dengan firman Tuhan, pujian dan penyembahan, doa, ini yang harus kita tingkatkan terus dan terus, sehingga kita menjadi kuat dalam Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Hari-hari ini kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, tetapi kita percaya Tuhan pelihara kita. Amin. Tuhan pelihara kita. Karena apa? Kita biji mata Tuhan. Tuhan bilang burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita biji mata Tuhan. Sangat-sangat dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut. Kita percaya sama Tuhan, pegang janji Tuhan dalam hidup kita, dan kita melangkah bersama dengan Tuhan. Ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita lihat, gak perlu kita minta berkat, dengan sendirinya Tuhan sediakan bagi kita. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita manusia yang menjadi makhluk yang sangat mulia ini, Tuhan pasti pelihara. Amin. Oleh sebab itu hari-hari ini, mari, gak perlu kita takut, gak perlu kita khawatir, tapi percaya sama Tuhan, percaya sama janji Tuhan, itu pasti digenapi. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Hamba telah selesai berbicara. Mari terus Engkau berbicara bagi kami, sehingga kami menjadi kuat di dalam Engkau. Kami menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari-hari ini Tuhan, kami ada dalam kondisi-kondisi yang sukar sulit ini. Kami dicobai oleh karena keinginan-keinginan kami, oleh keinginan daging, keinginan mata, bahkan keangkuhan hidup. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau bawa kami keluar dari semua hal ini, karena kami ada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus pimpin kami. Haleluya. Mari kita ambil waktu beberapa saat ini Tuhan. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Kita serahkan setiap masalah dan persoalan kita. Kita serahkan setiap keinginan-keinginan kita, sehingga keinginan-keinginan kita ini tidak memberatkan kita. Keinginan-keinginan kita ini kita serahkan, biarkan Tuhan sendiri yang ambil alih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ini kami semua, kami datang kepada Engkau. Kami bawa seluruh keinginan kami dalam tangan kasih. Engkau pelihara kami dalam damai sejahtera. Engkau pelihara kami dalam sukacita Allah yang melimpah-limpah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Oh haleluya. Glory bagimu. Ajaib dan dahsyat Engkau. Mulialah namamu. Engkau layak dipuji, Kau layak disembah. Haleluya. Oh, Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan. Engkau dengar setiap seruan kami Bapa. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Ambil alih kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Nyatakan kehadiran dan lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Oh
Kami bawa seluruh hidup dan kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, Kau nyatakan segala kemuliaan dalam kami. Kami masuk dalam kondisi-kondisi yang sukar sulit di hari-hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan, Engkau menyatakan hadirat dan lawatan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Tuhan mengalir melimpah-limpah dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua, urapi kami semua, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Saya minta para pelayan Tuhan. Bapa, lepaskan urapan dahsyat berlimpah-limpah atas kami, para pelayan perjamuan suci. Dan dengan urapan itu kami meletakkan tangan atas seluruh wadah yang disediakan, atas seluruh roti dan seluruh calon pengucapan syukur yang tersedia. Di dalam nama Yesus kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus. Dan sebentar jika roti dan calon pengucapan syukur ini tiba di tangan anak-anak, berkatilah bagi setiap pribadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Mari pegang roti di tangan kanan saudara dan cawan di tangan kiri saudara. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Terima kasih apapun yang Kau kerjakan dalam kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, ambil alih dan pimpin kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus, dengan tubuh Kristus. Amin, saudara. Ambil, makan. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tangan-Mu, karena paku di kaki-Mu, dan karena tombak di rusuk-Mu. Pada tubuh-Mu yang terpecah-pecah itulah Engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahan. Pada tubuh-Mu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Pada tubuh-Mu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuh-Mu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, keinginan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah Engkau tanggung pada tubuh-Mu. Ganti diriku, olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama-Mu, Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi-Mu, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuh-Mu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalam-Mu, aku di dalam-Mu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Betapa kami bersyukur, Tuhan, dalam persekutuan dengan tubuh-Mu kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman ini. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, saudara. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah kekasih kita yaitu Yesus Kristus
telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Haleluya. Oleh darahmu yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahanku. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah. Bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersamamu Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darahmu, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan darah-Mu, kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Haleluya. Hallelujah.
bersekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami imani dalam persekutuan ini kami pun diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap kami, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami semua, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam kami masing-masing Tuhan. Atas segala berkat dan mujizat ini kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari berikan salam satu dengan yang lain. Haleluya. Oke, kita akan memberikan pertolongan. Siapkan perpuluhan, kita langsung aja ke depan. Bapa mau baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Ada persetiaan perpuluhan yang kami bawakan Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Baik itu 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Engkau melihat kesetiaan kami Tuhan, untuk kami kerjakan ini semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Kau sekalian aja dengan persembahan. Mari. Ya. Mari kita angkat setiap persembahan kita. Berdiri sama-sama, kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Setiap persembahan yang kami angkat ke hadapan hadirat-Mu, mari Tuhan berkati dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Biarlah kami boleh pakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak berkati kembali dengan luar biasa, baik 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati kami dalam bisnis kami, usaha, pekerjaan, apapun yang kami lakukan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Kita terus berdoa biar renovasi yang masih berlangsung ini semua boleh terselesaikan dengan baik. Masih tinggal karpet, mungkin ada tiang-tiang yang mesti dibungkus lagi dengan triplek, dan juga hordennya mesti ada yang mesti ditambah. Karena yang bagian bawah ini, samping-samping ini mesti ditambah.
terus atas, yang di tengah ini kayaknya juga hanya di pinggir sana. Nah itu yang kita butuh lagi, dan itu butuh dana yang tidak sedikit. Terus ada alat-alat musik yang kemarin hilang ini yang mesti kita isi kembali, dan kita berdoa biar itu dia punya harga kemarin hampir 1 miliar, kurang beberapa ratus ribu doang. Nah saya percaya bahwa kalau kita sepakat semua, pasti Tuhan akan kasih semua. Dan saudara juga berdoa semua urusan dan kita itu bisa terselesaikan dengan baik, dan juga biar kita bisa isi kembali semua alat-alat musik. Dan juga rencananya ada videotron yang kita mesti pasang, yang di sini dengan yang di depan ini yang mesti kita pasang, dan itu juga lumayan harganya, hampir 500 juta, kurang beberapa ratus ribu doang ya. Jadi kita terus berdoa bahwa ini bukan pekerjaan saya ya, tapi ini pekerjaan Tuhan. Jadi kita punya peralatan yang lengkap, dan juga kita bisa memuliakan Tuhan dengan lebih lagi. Amin. Haleluya. Ada lagi kan? Oke, kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah raya yang disertai dengan perjamuan ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Ambil alih dan pimpin kami semua. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kau sertai kami di jalan, roh maut, kecelakaan apapun kami tolak, patah hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Kami boleh tiba di tempat kami masing-masing, tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sakit, Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, lawat mereka dimanapun mereka berada. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk istri daripada Bapak Sudung dengan anak-anak yang kemarin sempat sakit. Tuhan, kami taruh dalam tangan yang masih butuh istirahat. Mari Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, oleh bilur-bilur-Mu mereka boleh menjadi sembuh. Mereka kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan, terima kasih, berkati obat, berkati makanan yang mereka nikmati di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Hutapea yang kemarin kami doakan bersama Papa di rumah. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau lawat dia Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau pulihkan. Oleh bilur-bilur-Mu dia menjadi sembuh. Segala kutuk sakit penyakit ini kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Apapun yang merondong dia, apapun sakit penyakitnya, kami tahu Engkau Allah yang sanggup. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup memulihkan dia, Engkau sanggup menyembuhkan dia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ambil alih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Nevi Tuhan, yang kemarin juga dengan anak-anak semua yang dalam kondisi kurang sehat, tapi Engkau telah pulihkan mereka. Ada bersama-sama dengan kami siang ini. Kami serahkan dalam tangan Bapak, berkati Bapak, kuatkan Bapak, teguhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau angkat segala bentuk sakit penyakit dan gantikan dengan kekuatan baru. Sukacita Tuhan mengalir melimpah dalam mereka.
berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat dan Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Kami juga berdoa buat bangsa ini, dari pemerintah pusat sampai pada daerah-daerah. Kami serahkan dalam tangan kasih para pemimpin yang ada dalam bangsa ini, baik mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan semua yang terlibat di dalamnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih dan berkati mereka dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Tuhan ada atas mereka, sehingga mereka memimpin bangsa ini dalam taat akan Engkau, membawa bangsa ini keluar dari kondisi-kondisi yang terpuruk sekalipun Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami percaya kami semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, kami ada dalam perlindungan Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati usaha kami, Engkau memberkati bisnis kami, Engkau memberkati pelayanan kami, Engkau memberkati apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Roh Kudus bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awal kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Terima kasih. Selamat hari